Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NIM H1A11952, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Strategi Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak yang Potensial di Muaro Jambi. Latar belakang. Pasal 1 Angka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakasa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan daerah otonom merupakan perintah atau amanat konstitusi. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pemberian. Luas kepala daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi finansial. Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, dengan tujuan tertentu. Pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. Pajak ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, aspek hukum. Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Yang ketiga, aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Yang kelima, aspek sosiologi. Pada aspek sosiologi ini, bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat, yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pemungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas
bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Teori SWOT. Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian, menerapkan dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Dan selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Pajak potensial. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memungut 11 jenis pajak pada tahun 2017 sampai sekarang. Ke-11 jenis pajak tersebut terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan desa kota, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pengelolaan pajak-pajak tersebut telah diatur dalam peraturan daerah, yaitu yang pertama pajak hotel diatur dengan Peraturan Daerah Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2012. Sumber penerimaan pajak hotel berasal dari satu hotel dan kosan, wisma, pemondokan sebanyak 33 unit. Yang kedua, pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut ditetapkan tarif sebesar 10 transaksi semua restoran, rumah makan, warung, dan catering. Yang ketiga, pajak hiburan di Kabupaten Muaro Jambi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Dalam peraturan daerah tersebut diperbolehkan 13 objek pajak hiburan. Yang keempat, pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013. Yang kelima, pajak penerangan jalan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013. Objek pajak penerangan jalan adalah semua pelanggan perusahaan listrik negara dan dipungut juga oleh perusahaan PLN. Namun, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Yang keenam, pajak mineral logam bukan batuan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. Yang ketujuh, pajak air tanah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013. Yang kedelapan, pajak sarang burung walet diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Yang kesembilan, pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016. Yang ke-10, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2011. Pemungutan pajak ini terkait dengan transaksi jual beli tanah dan bangunan pada kantor notariat dan PPAT. Yang ke-11, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dilimpahkan pemungutan dan menjadi hak pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 2014. Untuk mengatur pemungutan telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak potensial di tahun 2018. Pajak yang berpotensial atau pajak yang paling besar pendapatannya pada tahun 2018 yaitu pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan dengan jumlah sebesar 1 miliar.
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dipungut di wilayah daerah Muaro Jambi tersebut. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak potensial di tahun 2019. Pajak yang berpotensial atau pajak yang paling besar pendapatannya pada tahun 2019 yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan jumlah sebesar Rp18.030.000, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pemungutan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemungutan ini ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang bertransaksi jauh dan bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terkait dengan transaksi rumah. Pajak potensial di tahun 2020. Pajak yang berpotensial atau pajak yang paling besar pendapatannya yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah sebesar Rp18.500.000. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pemungutan dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pemungutan ini ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terkait dengan transaksi rumah. Kesimpulannya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi menjalankan peranannya sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, sesuai organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Muaro Jambi Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Kepala Bidang Pajak 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membantu Kepala Badan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi urusan di bidang pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan peranannya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi banyak mengalami kendala, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan. Namun, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi setiap tahunnya selalu melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kendala yang terjadi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pajak yang paling berpotensial adalah pajak bea perolehan tanah dan bangunan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah pengucapan, salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.